Ibu dan kawan-kawanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Rahel Agatha Felicia Tampu Bolon dari kelas 9A SMP Sanggar Usia. Kita akan memulai ibadat kita dengan tema ibadat, kejujuran, dan keadilan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyatukan dan membimbing kita pada ibadat kali ini. Semoga berkat bacaan sabda kali ini dapat menuntun kita pada hidup yang kekal dan abadi, serta dapat memberikan kelancaran dari awal hingga akhir ibadat. Maka sebelum kita mulai, marilah kita satukan hati dan pikiran kita agar kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah bersedia menemani dan memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Semoga ibadat pada hari ini dapat membuat kami lebih dekat lagi dengan-Mu, serta dapat menyadarkan kami pada hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah sabda Allah dari Roma 12 ayat 17-21, dilanjutkan dengan Kolose 4 ayat 1-2. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu yang mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu guru, serta kawan-kawanku sekalian, setelah kita membaca dan mendengar sabda Allah, ada suatu makna yang dapat kita petik dari bacaan tadi, yaitu keadilan dan kejujuran. Yang artinya adalah kita sebagai umat Allah harus memiliki sikap yang adil dan jujur. Keadilan berasal dari kata dasar adil, yang berarti sama, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan dapat dimaknai dengan sifat atau kelakuan ataupun perbuatan terhadap sesama, seperti yang terdapat dalam sabda Allah, yaitu Amsal 21 ayat 7 yang berbunyi, orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Sabda ini mengingatkan kita bahwa orang fasik akan dibawa oleh dosa dan kejahatan ke dalam maut, karena mereka menolak dan tidak mau melakukan keadilan. Kesukaan orang benar di hadapan Tuhan adalah melakukan keadilan dalam namanya, karena keadilan adalah suatu perbuatan yang baik kepada sesama.
Contoh, kita semua pasti pernah mendengar kisah 5 roti dan 2 ikan yang dibagikan kepada 5.000 orang. Betapa hebatnya saat itu Yesus bisa membagikan hanya 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang dengan adil. Yesus sendiri memberikan kita contoh teladan bahwa keadilan itu adalah sikap yang baik. Keadilan adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban. Keadilan tidak hanya berarti keseimbangan. Sikap atau perilaku ketidakadilan muncul dari adanya rasa keinginan dan keserakahan. Bahkan jika ketidakadilan muncul di antara pemerintah dan rakyat, maka muncullah perpecahan. Perilaku ketidakadilan juga akan mempengaruhi ketidakjujuran. Mereka orang yang benar akan dipandang menjadi orang yang salah. Sedangkan mereka orang yang salah akan dipandang menjadi orang yang baik. Contoh, seorang guru jika tidak adil memberikan nilai kepada murid-muridnya, ia sama saja mengajarkan hal yang tidak baik kepada muridnya. Sama seperti orang kaya baik dipandang orang-orang, sedangkan orang miskin jelek dipandang orang-orang. Ternyata tidak semua orang kaya itu baik. Jika ia mendapatkan uang dari hasil narkoba, korupsi, dan lain-lain, apakah itu disebut dengan orang kaya yang baik? Kemudian tak semua orang miskin jelek dipandang orang-orang. Mereka bekerja dari pagi hingga malam hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kejujuran. Kejujuran berasal dari kata dasar jujur, yang berarti berbicara, bertindak, dan tidak menyembunyikan suatu hal. Kejujuran membebaskan kita dari daya pikat dosa dan sistem dunia yang penuh dengan jebakan, serta melindungi kita dari ancaman kerusakan dan kebinasaan yang menyertainya. Lebih baik berkata jujur yang mungkin. Dalam Amsal 16 ayat 13 berbunyi, bibir yang benar dikenankan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kita sebagai umat Allah, bukankah beruntung? Karena ada yang mengatakan bahwa orang yang berkata jujur akan mendapatkan kepercayaan sebab kejujuran adalah salah satu karakter Allah. Sikap kejujuran sebaik-baiknya diterapkan sejak kecil, agar kelak di masa yang mendatang kita dapat dipercayai oleh orang-orang sekitar kita. Contoh sikap kejujuran yang diajarkan di sekolah yaitu tidak mencontek dan tidak menuduh sesama teman. Selain itu juga akar dari perilaku ketidakjujuran adalah tidak ingin memberitahukan hal yang sebenarnya kepada orang-orang, atau kita sebut sebagai takut untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Perilaku ini dapat mengakibatkan adanya perilaku menutupi korupsi, tidak jujur, dan dapat berakibatkan pembunuhan. Yesus sendiri mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah tindakan sikap hati yang tegas. Makna dari kata kejujuran adalah mengatakan hal yang sebenarnya kepada orang. Apa yang kita rasakan ketika kita tidak jujur kepada orang? Ya, betul. Yang kita rasakan ketika kita tidak jujur kepada orang adalah rasa gelisah. Kenapa tidak? Coba kita bayangkan. Suatu hari kalian mencuri uang orang tua kalian secara diam-diam. Kemudian kalian menggunakan uang itu untuk jajan. Setelah pulang, orang tua kalian mulai bingung dan mulai menanyakan uang tersebut. Nak, kamu lihat tidak uang mama tadi yang ada di dompet? Apa yang kalian jawab setelah kalian mendengarkan pertanyaan itu? Pasti beberapa dari kita akan berbohong. Kemudian tanpa kita sadari, rasa gelisah kita mulai muncul. Jika kita berkata jujur, setidaknya orang tua kita akan mengampuni kita, atau orang tua kita akan bangga kepada
adik kita karena anaknya mulai berkata jujur kepada mereka, sehingga tidak menimbulkan keributan. Maka marilah kita sesama umat Allah untuk saling mewujudkan sikap atau perbuatan adil dan jujur, agar kita saling mengasihi dan menghargai satu sama lain. Suster, Bapak, Ibu guru, serta kawan-kawanku sekalian, kita akan menutup ibadat kita pada hari ini. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita agar kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadat ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan contoh, sifat, dan perbuatan yang jujur dan adil kepada kami. Kami mohon bantulah kami agar kedepannya dapat menerapkan sifat dan perbuatan yang jujur dan adil sebagai alat untuk membangun persaudaraan, sehingga kami menghasilkan sifat dan perbuatan yang baik dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu guru, serta suster dan kawan-kawanku sekalian, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih.